أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini, segala nikmat yang tidak terhitung sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan. Terutama nikmat paling besar itu nikmat iman dan nikmat Islam, tidak lupa nikmat sehat, waktu, kesempatan, taufik dan hidayah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita, panutan kita, pimpinan baginda yang termulia, yang tercinta, teragung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada keluarga dan sahabatnya, para tabiin, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah Majelis Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran digolongkan Allah, dimudahkan Allah menjadi umatnya yang terus istiqomah dan juga sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukron, jazakallah, khairan kasiron kepada guru kami, Ustadz Dudi Mutakin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Ustadz ya datang. Alhamdulillah, rabbil alamin. Juga terima kasih kepada para jamaah sekalian, para guru besar, staf, dosen, dan juga jamaah yang hadir pada malam hari sebelumnya. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, dan juga dinilai sebagai ibadah yang menjadi wasilah bertambah ilmu kita, bertambah amal tentunya, juga bertambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan mengosongkan hati, niatkan ibadah lillahi taala, thalabul ilmi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini merupakan tema yang sangat unik, luar biasa sekali. Pribadi yang dirindukan. Dirindukan oleh siapa? Tentu saja dirindukan oleh semuanya ya Ustadz ya. Dirindukan oleh istri kita, oleh suami kita, anak kita, teman kita, semua teman kita, tentunya saja dirindukan oleh surganya dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengingat pribadi yang dirindukan ini sendiri Ustadz, saya mohon maaf, saya sendiri tidak tahu nih apakah saya ini kalau saya kerja ke kantor lah itu istilahnya, apakah saya itu ditunggu pulang oleh istri saya sama anak saya atau enggak? Atau udah kan selama ini di kantor saya juga nggak tahu. Nah itu saja. Mudah-mudahan sih nyasabnya. Nah, insya Allah pada malam ini kalau insya Allah akan dikupas bagaimana menjadi seorang pribadi yang dirindukan, terutama dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga oleh keluarga kita tentunya tercinta, dan juga dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja pada guru kita Ustadz Dudi Mutakin, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, kita ingin dirindukan oleh surga, oleh Allah, oleh orang-orang baik. Yang pasti kerinduan kita untuk dirindukan oleh kebaikan
adalah ungkapan dari keberimanan kita karena kita takut mendapatkan siksaan. Saya tidak yakin kalau saya bisa mendapatkan surga tanpa hisab. Tapi saya berjuang, kita harus berjuang tentunya. Kita tidak tahu ada apa di ujung sana. Nabi Musa berlari, dikejar oleh Firaun, dia menjalankan tugas saja, berlari saja. Dia tidak tahu ujungnya di mana. Ternyata ujungnya di Laut Merah. Gelagapan Nabi Musa tetap sesuai dengan perintah Allah berlari sampai ke tepi Laut Merah. Wadrib biasokal hajar, kata Allah. Setelah dekat injury time, pukulkan tongkatmu ke batu itu, tak dipukulkan ke batu, terbelahlah laut. Dan berlari Nabi Musa dan umat ke sana. Ada umat yang ragu-ragu, ada. Ada yang tidak berlari, ada. Minggir, yang lain berlari yang beriman, dikejar oleh Firaun. Nabi Musa tidak tahu bahwa Allah akan membantu dengan membelah laut. Seperti itu. Kemudian Nabi Nuh tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada perintah saja membuat perahu, lakukan. Tidak tahu bahwa ternyata saat itu ada, kalau kata ilmuwan, ada pencairan gunung es yang membuat permukaan air laut naik, sehingga dan naiknya ekstrim. Bahkan mungkin Antartika, Atlantiknya Indonesia ini terpisah dari Australia, dari Asia, itu karena kejadian saat itu. Wallahu alam, Nabi Nuh hanya membuat perahu saja. Dia tidak tahu apa ujungnya. Itu perintah Allah. Dan mungkin kita pun saat ini hanya taat saja kepada Allah. Salat, memperbaiki diri kita dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam salat. Kemudian berharap dari salat kita menjadi sehat. Karena memang banyak juga teman-teman dokter yang mulai bersama saya dan teman-teman mulai meneliti gerakan-gerakan salat ini. Saum, sedekah, lakukan saja. Apa hasilnya? Allah yang akan mengatur. Karena Kang Dadang, Allah itu jauh lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Gitu. Iya kan? Atur nuhun. Alhamdulillah. Jadi kerap kita memilih sesuatu untuk menyayangi diri kita, menyelamatkan kita, padahal subhanallah Allah yang lebih sayang kepada kita. Karena itu untuk dua pilihan yang penuh dengan keraguan, disarankan kita bertanya kepada Allah yang sayang kepada kita. Pilihan jodoh, pilihan pekerjaan, pilihan apapun, kita beristikharah. Karena ketika kita istikharah, kemudian kita mengambil keputusan, Allah menuntun kita. Allah tahu apa yang paling pantas untuk kita. Kerap kita tidak tahu apa yang pantas untuk kita. Bahkan kepantasan diri kita sering sekali diukur oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan kita. Kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan memberikan musibah kecil kepada kita, agar kita tidak mendapatkan musibah besar. Seorang yang ada janji rapat, tiba-tiba sakit, maka rapatnya ditunda atau mungkin batal. Kemudian deal usaha atau deal proyek yang sekian ratus juta itu kurung untuk dia dapat. Seandainya mungkin rapat itu terus dilakukan dan terjadi, dan dia ikut rapat dan dia tidak sakit karena dia tidak sakit. Wallahu alam, di saat pandemi begini mungkin tetap aja akan batal, tapi batalnya karena kita terpapar COVID misalnya. Mending kita demam bukan karena COVID kemudian batal proyeknya, atau kita datang ke rapat kemudian kita dapatkan proyek itu tapi tetap kita sakit. Yang hasilnya ratusan juta juga keluar. Nah itu. Jadi Allah memilihkan kepada kita, boleh jadi kita mendapatkan musibah kecil dari Allah agar kita terhindar dari musibah besar. Seorang teman tanggal 24 Desember terbakar rumahnya.
Kemudian saya ajak pulang ke Bandung, dia tidak mau. Kemudian dia pilih pindah ke Medan. Karena habis hartanya, kita teman-teman membantu mengirimkan uang, sejumlah uang ke sana. Menangis dia saat itu. Berangkat ke Medan, saya pikir dia akan pulang ke Bandung. Tanggal 25 diungsi sekeluarga semua ke Medan. Sampai di Medan sudah bermalam, satu malam, besoknya jam 10, kampung halaman yang rumahnya terbakar itu tersapu tsunami. Kemarin dia yang paling sedih. Tanggal 26 dia yang paling bahagia. Seperti itu. Allah lebih tahu apa yang harus terjadi pada hambanya, karena Allah lebih sayang kepada hambanya daripada diri hambanya itu sendiri. Nah, dari kasih sayang itu kemudian muncul pertanyaan, pantaskah saya mendapatkan surga sementara saya tidak termasuk orang yang taat sepenuhnya? Masih saja ada yang dipilih-pilih untuk dilakukan karena hawa nafsu ikut rapat di dalam hati kita. Hawa nafsu ikut rapat di dalam hati kita, ikut bermusyawarah di dalam hati kita, dan setan memimpin. Ada yang dipimpin oleh setan, ada yang dipimpin oleh ilmu. Nah, kalau sudah dipimpin oleh setan, maka hawa nafsu yang menjadi alat setan untuk menjauhkan kita dari Allah. Ya, banyak sekali keputusan yang kita ambil seperti itu. Karena itu, selalulah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kerap membuat kita semakin tidak pantas. Kapan ya terasanya? Setelah sekian bulan, setelah sekian tahun, baru kita rasakan waktu itu saya salah ini. Dan itu. Tidak hari ini kita rasakan. Tidak saat kita melakukan itu kita rasakan keputusan kita itu salah. Tapi setelah sekian lama. Bahkan sebuah problem yang pernah kita lalui di masa SMA dulu, kita catat dalam buku harian kita. Oh, mengeluh di sana. Setelah 15 tahun, buku harian itu dibaca lagi. Keluhan kita saat itu membuat kita tertawa saat ini. Ya kan? Oh, ternyata itu hiburan yang tertunda. Hiburan untuk 15 tahun kemudian. Dulu mungkin Pak Dadang Arif ditolak. Pas ditolak ya Pak Dadang, ditulis Pak Dadang di buku catatan itu, di buku harian. Setelah ditulis di buku harian, mengeluh. Sekarang Pak Dadang tersenyum melihat catatannya, kamu nyesel nolak saya dulu. Alhamdulillah, beres. Senyum kita. Itu. Jadi kerap kita tidak pada tempatnya mengeluh. Padahal kalau kita tahu bahwa Allah pasti sedang memberikan yang terbaik hari ini kepada kita untuk masa depan gemilang. Nah, demikian juga apakah saya dirindukan? Jangankan dirindukan, pantas saja Kang Adri. Saya enggak kok ke surga itu ya Allah. Seperti lagunya Abu Nuwais. Saya sebut lagu ya, sering dinyanyikan di masjid-masjid. Ilahi lastu firdaus li ahla wala aqwa ala narin jahim. Aku bukan penghuni surga, aku lastu firdaus li ahla. Aku tidak pantas untuk mendapatkan firdaus, untuk menjadi penghuninya. Tapi wala aqwa ala narin jahim. Tapi aku tidak akan kuat untuk menghadapi neraka jahanam. Itu luar biasa itu. Sama, semua kita seperti itu. Bahkan para sahabat Rasul ketika mengingat neraka pasti menangis karena selalu saja merasa tidak pantas untuk mendapatkan surga karena masih ada saja pembangkangan kepada Allah sesederhana apapun. Suatu saat seorang ibu menangis, bertemu dengan saya dan bercerita dengan keluhannya. Kenapa saya mendapatkan perlakuan begini dari anak saya, dari suami saya sakit, Ustaz. Saya kecewa, Ustaz. Waduh, eta gaya ini kecewa Kang Adri. Saya katakan, boleh kecewa silahkan. Kenapa Allah memberi ini kepada saya? Silahkan salahkan Allah. Tapi kalau boleh saya tanya, berapa kali, berapa banyak, dan berapa sering? Dengan intensitas berapa dalam kita membuat Allah kecewa? Ya Allah. Kita membuat Allah kecewa terlalu sering. Karena terlalu sering, bolehkah kita kecewa atas pemberian Allah yang sekali-kali ini?
Ya, hanya sesekali saja Allah memberikan kekecewaan kepada kita, kita sudah menangis habis-habisan. Sahabat, Masya Allah. Tapi tetap kita ingin dirindukan ya Pak Kuncoro Adi, dirindukan oleh Allah, oleh surga. Ya. Kita ingin sekali surga menunggu kehadiran kita. Wallahu alam, ada hadis yang tidak cukup kuat, tapi cukup dijadikan pegangan oleh para ulama. Al-jannatu mustaqun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 orang ini. Siapa? Mereka yang meninggal saat tahlil Quran. Mereka yang meninggal saat membaca Quran. Bukan kepada para pembaca Quran, bukan. Kan sekarang banyak para pembaca Quran yang Quran untuk perlombaan. Ada perlombaan one day one juice, boleh saja sih daripada diisi dengan sesuatu yang tidak pas. Ada perlombaan dalam musabaqah. Bukan itu. Tapi mereka yang membaca Quran dan kemudian meninggal saat membaca Quran itu, surga tidak sabar untuk menjemput kehadirannya. Mereka yang meninggal. Kemudian seperti apa membaca Quran? Membaca Quran itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika ada sesuatu yang meresahkan, dia baca Quran. Dengan membaca Quran dia akan tentram. Paling tidak ketika memulainya saja sudah tentram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dilaknat. Meskipun kata-kata syaitonirrajim jangan terlalu sering kita ucapkan kecuali saat membaca Quran. Misalnya Pak Adi berbuat ngaco sama saya, tiba-tiba mukul saya. Saya nggak boleh nyebut dasar setan laknat misalnya, nggak boleh. Itu setan membesar itu. Membesar itu. Jadi nggak boleh kita mengucapkan terlalu sering syaitonirrajim, ya, setan yang diranjam, tidak boleh. Kenapa? Karena setan suka. Dia suka statusnya disebut-sebut oleh manusia. Eksistensi dilaknatnya, dia bangga ketika eksistensi dilaknatnya disebut oleh manusia. Kata Rasulullah, setan akan membesar. Bahkan jauh lebih besar dari tubuhmu dan menutupi kamu. Terus apa itu harusnya kita ucapkan, Bu Ayin Nurah Dahlia, supaya setan takut kepada kita? Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mulai semua perbuatan dengan Bismillah. Maksudnya apa? Ketika dokter akan membedah, dimulai dengan Bismillah, dia akan melakukan yang terbaik dalam prakteknya. Ketika dokter melakukan diagnosa, dia akan mendiagnosa yang paling sempurna dalam benaknya dan dari ilmunya, karena dia sadar sedang merawat hamba Allah. Dan yang sedang diperbaiki dan akan diobati adalah organ-organ tubuh dari hamba ini milik Allah. Oh, itu Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau pacaran, Pak Adri, Bismillah dulu, saya yakin tidak akan jadi itu maksiatnya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, bobogohan, nggak beres itu, bisa berhenti. Nah, ya, beresnya udah beres bobogohan, alhamdulillah, apa satu pantas itu. Jadi, kecilkan setan dengan kita memulai semua perbuatan kita dengan Bismillah. Itu setan akan sekecil lalat, kata Rasul. Tinggal dikepruk aja beres. Tahlil Quran, paling tidak saat kita mengucapkan kalimat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, Allah akan melindungi kita pasti. Karena Allah yang meminta itu. Allah meminta berlindunglah kepada Allah dari apapun, termasuk dari godaan setan. Nah, ketika itu kita ucapkan, kita punya optimisme dan husnudon, bukan husnudon, keyakinan. Kalau husnudon masih sangka ya, ragu-ragu. Keyakinan bahwa Allah melindungi kita. Nah, itu Pak Dadang. Itu kan luar biasa Pak Dadang. Kalau yakin Allah melindungi kita, sudah tenang kita. Saya berjalan Bandung-Jakarta, konon kabarnya banyak razia dan lain sebagainya. Saya telepon teman saya di Polda. Kang, saya mau jalan nih ke Jakarta. Ini aman perjalanan. Banyak razia sih. Oke, nanti kalau ada apa-apa saya telepon ya. Oh siap, saya tunggu kan itu ya. Kira-kira perjalanan jadi nyaman nggak? Jadi nyaman. Karena ada yang melindungi kita. Sama perjalanan kita juga ketika kita
berlindung kepada Allah, kita akan jadi nyaman. Talil Quran, hidup kita nyaman sehingga kita tentram ibadah, dan orang yang membaca Quran adalah orang yang mengamalkan perintah Allah, udzukurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bahkan setiap perbuatan kita sandarkan dengan nasihat Al-Quran. Kan ada orang tua yang sudah cukup berumur memberikan amanat kepada anaknya. Titip ya, rumah ini jangan dijual, jangan kalian bagikan, rumah ini tempat kumpul kalian saja. Ini hasil karya, hasil Bapak membeli rumah ini. Bapak dengan jerih payah yang berat membeli rumah ini. Tolong titip, rumah ini jangan dijual. Seperti benar itu. Padahal itu kan menyimpan bom waktu. Menyimpan bom waktu, anak-anak masih ada bisa kompak dengan rumah orang tuanya. Setelah anak-anak satu-satu meninggal, tinggal cucu-cucu, nanti cucu-cucu mulai berebut. Itu akan menjadi ledakan besar yang menghancurkan dan memporak-porandakan silaturahim keluarga besar. Sudah jual saja, karena amanah itu salah. Jual saja dan bagikan saja. Zikir, talil Quran. Ditanya kepada Al-Quran, oh warisan harus dibagikan segera. Ya sudah, segera saya bagikan warisan ini. Beres kan? Udah nggak akan ada masalah lagi. Kapan warisan itu jadi masalah? Ketika dibagikannya tidak mengikuti Al-Quran. Kan ada yang harus disegerakan, Pak. Pertama yang harus disegerakan itu menikah. Segera menikah, itu jangan ditunda. Jangan ditunda, nanti aja lah kalau sukses, kata Rasulullah. Itu yang harus disegerakan. Kemudian merawat jenazah sampai pemakamannya, itu harus disegerakan. Kemudian membagikan waris, itu harus disegerakan. 3 hal ini harus disegerakan, tidak boleh. Bahkan baru tadi pagi kita memakamkan almarhum, sore atau malam sudah mulai bermusyawarah tentang waris. Supaya selesai semuanya, karena waris adalah ujian. Kalau sudah semuanya tenang, semuanya sudah 2 tahun berlalu, sudah tidak ada sedih lagi ditinggal oleh almarhum, apa yang akan terjadi? Mulai tarik-menarik kepentingan di situ. Ya kan? Ini diwaspadai. Dulu Kang Dadang, ada Kang Daeng, ini saya nyebutnya Kang Daeng, Masya Allah. Sehat Kang, menuju di mana ya? Masih kelayangan di rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi waktu pembagian waris almarhum ayah Anda tercinta itu langsung pagi-pagi pemakaman, sore kita masuk ke rumah sakit meskipun nggak gemblang gitu ya, masuk ke rumah sakit, orang-orang nggak ada yang memperhatikan kita, tetap kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tetap kita ucapkan itu ketika masuk rumah, jarang itu ya. Salam ketika masuk ruangan-ruangan umum, jarang itu. Padahal tidak salah kalau kita mengucapkan kali sebagai zikir kita kepada Allah. Itu. Nah, kemudian berikutnya orang-orang yang dirindukan Quran adalah mereka yang hafidul lisan, yang menjaga lidahnya. Artinya bukan tidak boleh bicara. Semua pembicaraannya betul-betul difikirkan dengan matang. Kalau kepada teman mungkin bisa, dalam seminar bisa. Ini sama istri yang susah, ya Pak Arif ya. Sama istri ini yang susah. Kalau sama istri saya letaknya bahkan hoream ngobrol gitu ya Pak Sabto ya Pak Sabto. Sama istri itu agak malas-malesan ngobrolnya. Pak, dari mana Pak? Pendek-pendek aja ngobrolnya, Masya Allah. Jangan. Justru kalau kita sudah pandai berbahasa baik kepada istri, ya, kepada suami di rumah, dan memilih kata-kata sebagai hifdzul lisan kita, sebagai upaya penjagaan lisan kita, maka pembicaraan di hadapan yang lain akan jauh lebih terjaga, seperti itu. Ini kepada istri kan males ya. Sering, Pak, kopi. Ya, itu ya Pak Bambang ya. Pak, kopi. Kopinya pakai gula jangan, Pak. Itu. Pak Bambang kan. Pakai gelas, pakai cangkir, Pak. Ya udah ya, pakai gimana Ibu aja ya. Ya. Nah, pas datang satu teko,
Gerem itu apa Bambang Setio Haji. Ya, jangan Pak. Komunikasi ini penting sekali, apalagi di usia saya ke atas. Ya. Di usia di mana saya sudah mulai akan meninggalkan lingkungan, usia siap pensiun ya, sudah mulai jarang ketemu teman di kampus, usia jarang ketemu pasien, ya, usia jarang ketemu orang-orang, di mana usia ini kita lebih banyak berdiam di rumah. Tidak ada teman untuk berdiam di rumah yang bisa menemani kita kecuali orang yang ada di rumah. Yang ada di rumah yang paling mengerti kita dari sejak dulu hanya istri. Pembantu datangnya baru aja kan. Gitu. Nah, jadi hifdzul lisan, jaga lisan kita. Di mana? Di rumah tentu. Di rumah menjaga lisan karena ternyata semua penyakit, masalah yang hadir itu dari lisan. Salah ngomong. Biasa manggil ke istri, mama, cantik biasanya gitu. Ini kepleset, nggak ada niat apa-apa. Sayang, menit cantik. Langsung istrinya kerung kan. Maksudnya ke siapa itu? Padahal ya ke mama lah, enggak, biasanya juga enggak gitu. Itu kepleset lisan aja bisa jadi masalah besar. Ya Allah. Nah, jadi diwaspadai dengan hifdzul lisan, ini jaga lisan kita. Apalagi kepada pasien ya. Karena dalam surat An-Nisa ayat 114 disebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada manfaatnya obrolan kita sehari-hari kecuali illa man amara bi shadaqatin, ya. Berbicara tentang kebenaran, kebaikan dan sedekah. Aw ma'rufin, tentang pengetahuan, tentang ilmu dan al-Islam. Au islah bainan nas, atau bahasa-bahasa yang mendamaikan atau memberikan kedamaian. Sampai seorang dokter memeriksa pasiennya, ini mah sederhana, padahal memang penyakit serius. Ini mah sederhana, kita coba ya, kita obatin dengan ini. Mudah-mudahan sembuh. Kita berlindung kepada Allah. Itu bahasa yang menenteramkan. Sederhana Pak Bambang Setio Haji. Suatu saat ada yang dinyatakan positif COVID di musim COVID waktu itu, bulan Juni itu. Tegang dia, sangat tegang sekali. Kebetulan saya sudah pernah kena dan sudah pernah dicium oleh aki-aki yang kena COVID. Ya. Jadi ada kakek demam mencium saya, berterima kasih, nuhun cep, sambil menciumi saya. Kenapa Aki demam? Ini COVID nih, kata puskesmas. Aduh, dicium kuno COVID. Dan saya baik-baik saja. Pas teman saya mengalami itu, saya tidak menjauhi dia, saya coba tengok dia. Ustaz, jangan ke sini nih COVID. Udah, aman-aman, saya udah beres semuanya, kok vaksinnya segala macam udah beres. Nggak akan nular. Saya datang ngobrol berhadap-hadapan dengan jarak yang jelas. COVID gampang kok, saya udah pernah. Jadi saya bikin suasana yang enteng. Udah saya udah pernah kena. Udah makan sok bareng. Saya kebetulan bawa makanan, kita bagi dua aja. Bagi dua, saya makan di sini, dia di sana. Dan optimis. Setelah itu datang, di dalam hatinya optimisme. Tidak lama sembuh. Kalau ditegang-tegang ini sudah, warga itu nggak boleh lewat di depan rumahnya, muter gitu kan. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi nggak boleh. Itu makin tegang, terus ngirim makanannya juga digantung, dikresek di pagarnya. Aduh, mirip maraban anak kucing gitu. Itu bahaya itu. Akhirnya makin tegang. Padahal dalam surat An-Nisa disebutkan tadi, An-Nisa 114, islah bainan nas, harus menciptakan iklim kedamaian, ketentraman di antara manusia. Itu. Ya. Jadi hifdzul lisan. Kemudian yang dirindukan oleh surga juga adalah mereka-mereka yang mut'imil, mereka-mereka yang memberikan makan ya. Ilmul ji'an, mereka yang memberi makan kepada orang yang lapar. Masya Allah. Memberi makan kepada orang yang lapar, ini kalau memberi makan kepada yang meneraktir, saya meneraktir Pak Adri itu nggak rame. Karena Pak Adri nggak lapar. Tapi kalau saya neraktir, saya pernah itu, duduk aja ya, di sebuah tempat makan yang cepat saji. Di situ kan ada anak-anak pengemis tuh. Saya panggil semua, duduk sini semua. Saya duduk, saya kasih makan semuanya. Mereka gembira sekali.
Padahal oleh petugas rumah makannya, keluar, jangan keluar. Enggak, saya yang bayarin. Duduk semua, nggak seberapa, 10 orang mereka pengemis di situ. Udah beres, udah makan mereka senang sekali. Oh, kieu geuningnya rasana, ya Allah. Kieu geuningnya rasanya berarti dia belum ngerasain, selama ini hanya ngelihat aja. Dan saya bahagia sekali. Ketika kita sedang ketat menjaga lisan, kemudian kita meninggal, surga menunggu kita. Ketika kita memberi makan orang-orang yang lapar, surga menunggu kita. Kemudian kita wafat, surga menunggu kita. Kemudian ada juga yang saum di bulan Ramadan. Ketika kita saum, kemudian kita wafat, surga menunggu kita. Ini kematian yang husnul khatimah. Jadi prinsipnya siapa yang ditunggu surga itu, Pak Adri? Yang ditunggu surga adalah mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Siapa sih yang meninggalnya husnul khatimah itu? Yang meninggalnya husnul khatimah adalah mereka-mereka illa man atallah biqalbin salim. Mereka yang pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Kemudian siapa manusia yang salim itu, yang sehat itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Pernyataannya, mungkinkah setan laknatullah menggoda kita yang muslim, sehingga beberapa detik sebelum pintu tobat ditutup, kita murtad dari Allah? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Itu yang kita khawatirkan. Jadi terus berlindung kepada Allah. Nah, supaya kita tetap menjadi ahli surga tanpa hisab, harus husnul khotimah. Caranya untuk husnul khotimah, pertama, kita tadi itu, uzkurullah dzikran katsira. Terus, yang kedua, ketiga, keempat dari orang-orang yang dirindukan surga, ya, menjaga lisan, saum di bulan Ramadan, dan memberi makan orang-orang yang lapar, itu beramal soleh. Ya. Baca Quran, beramal soleh, biasakan. Kemudian yang sangat penting lagi, lawan godaan setan. Lawan godaan setan. Terus kita lawan aja setiap saat setan menggoda. Tidak boleh setan berkesempatan menang menggoda kita. Apalagi di usia senja. Usia senja itu kapan? Di atas 40 tahun. Kan 40 tahun itu usia jam 12. Ya, usia 0 sampai 40 itu sampai jam 12. Nah, usia jam 12 lebih 1 itu sudah 40 lebih. Tuh. Seperti itu. Nah, di usia itu kita harus perbanyak zikir. Kita harus betul-betul kuat untuk mengusir godaan setan, laknatullah. Hati-hati. Wallahu alam kematian kapan, tapi yang jelas kita jalankan saja hidup kita dengan terus melawan godaan setan. Dan di ujung Al-Quran Allah mengingatkan bahwa setan itu terus-menerus menggoda kita, yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik terus, tidak berhenti itu. Karena berbisik terus, kerap kalau dalam bahasa pun Bapak, godaan setan itu deras, rasional, dilematis. Sering dilematis kita menghadapinya. Dan sangat rasional, tipis sekali. Seperti apa sih godaan setan yang sangat rasional itu? Seperti bahasanya begini, Ustaz, kata seorang suami dari seorang istri. Kebetulan dia ingin menikah dengan yang kedua. Gimana caranya, Ustaz? Ustaz bisa nggak sih jadi wali kami? Emang kenapa? Kami pengen menikah ini dengan ini. Kenapa? Ari ibu yang itu gimana? Nggak, kami ingin menghindarkan dari dosa, kami ingin menikah saja. Cik, yang gampang menghindari dosa dengan menikah, yang resikonya istri pertama pasti ngamuk, atau menghindari dosa dengan menghindari dosa tanpa menikah, cik, nu gampang nu mana? Kan dengan tidak berdosa ya. Ya udah jangan dosa kan beres. Orang banyak mengambil resiko, saya pilih nikah untuk menghindari dosa. Nah itu. Ya. Padahal Masya Allah, menghindari dosa dengan mengambil resiko yang cukup serius itu namanya. Ya. Nah itu. Nah, hadirin, lawan lagi. Temukan husnul khatimah kita supaya kita pulang nanti betul-betul dijemput oleh malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga. Apalagi setelah setan kita usir, ikhlas. Nah ini nih yang namanya ikhlas, Pak Bambang. Sering sekali kita bicara tentang ikhlas, Pak Bambang, padahal mungkin belum ikhlas. Saya sendiri masih bertanya-tanya tentang keikhlasan diri saya. Pak Bambang, Pak Adi Nugraha, saya sering bertanya kepada saya, apakah saya sudah ikhlas? Ternyata
Ikhlas itu adalah melakukan semuanya karena Allah, dengan cara yang Allah inginkan, agar Allah ridho kepada kita. Itu ikhlas. Nah sekarang, saya tidak kenal Allah. Setelah saya tidak, dalam keadaan saya tidak kenal Allah, saya berbuat untuk Allah. Saat saya berbuat untuk Allah, saya tidak tahu cara yang Allah inginkan, Pak Tono. Akhirnya saya berbuat sesuka perasaan indah saya. Ya. Menurut saya ini bagus nih, pasti Allah suka. Belum tentu. Model begini. Maaf ini kalau rada berbenturan ya, rada berbeda. Pergi ke Masjidil Haram. Ketika kita pergi ke Mekah, nih, Allah memberikan dispensasi kepada kita. Ini ada Dr. Agus, jadi sono ke Dr. Agus. Allah memberikan dispensasi kepada kita. Apa? Hadiah dan kemudahan yang diberikan oleh Allah. Salatnya boleh jama kosor. Tah eta pada dan sujana. Boleh dijama, duhur asar disatukan dan dipendekkan 2 rakaat 2 rakaat. Itu boleh. Kalau sholat di Masjidil Haram atau sholat dalam keadaan safar itu boleh dipendekkan dan dijama, artinya Allah meringankan perjalanan kita. Bahkan konon kabarnya ada hadis yang lain, dan saya sudah membaca itu, makruh hukumnya kalau misalnya Pak Dadang Arif berangkat ke luar negeri, saya nge-WhatsApp, Kang mau ke Inggris? Iya nih, titipnya Omat oleh-oleh kan itu ya. Nah, ketika saya minta oleh-oleh itu makruh. Tidak diperkenan, Islam tidak suka kepada orang yang suka pesan oleh-oleh kepada mereka yang pergi. Yang bagus juga ngongkosin, karena mereka yang akan berangkat itu disebutnya Ibnu Sabil. Kalau kekurangan ongkos, boleh dia menggunakan zakat untuk ongkos pulangnya kan itu, ongkos perjalanannya. Nah, ada dispensasi dari Allah, boleh jamak dan kosor. Dan karena Allah yang memberikan hadiah, Pak Adi Nugraha, boleh kita abaikan. Jangan, itu hadiah dari Allah. Ambil, ya, ambil hadiah itu. Saya sholat sepanjang ibadah haji dulu tahun 90, masih muda. Sampai ada ibu-ibu sepuh ngeledek sama saya. Budak ngora eta sholat meni pondok-pondok. Saya mengambil hadiah dari Allah. Sampai saya mendapatkan gelar Safaruddin Al-Qasri katanya. Hayo we safar di kosor cenah. Aduh, itu diledek saya sama teman-teman jamaah waktu itu. Dan saya tidak mengulang-ulang lagi umroh. Udah beres, pergi ke mana? Ke Tanim, ke Jaronah untuk umroh lagi, tidak. Karena saya mikotnya di Kornul Manazil, di atas kan itu. Kalau saya akan umroh lagi, saya harus ngambil mikot lagi di sini. Tidak bisa di Jaronah atau Tanim. Karena Jaronah atau Tanim adalah tempat mikotnya wanita-wanita yang tidak sempat mikot karena haid. Itu tidak sempat mikot karena haid. Saya nggak mau haid dulu, karena saya laki-laki, itu masa harus haid. Nah itu kan, akhirnya saya tidak mengambil tawaf saya, atau tidak mengambil umroh kedua, umroh ketiga, sekali saja umroh. Ustadz, lebar, sayang kalau ibadahnya di Masjidil Haram hanya dilalui. Enggak, saya akan melakukan sesuatu yang memang diperkenankan saja, tawaf saja. Keluar dari penginapan ke Masjidil Haram, tawaf, pulang, itu aja. Nggak bisa mangpang-mangpung, karena Allah inginnya seperti itu. Kalau sholat wajib saja boleh dipendekkan, ini menjadi jawaban saya kenapa Rasulullah tidak melaksanakan sholat-sholat sunat di perjalanan. Tahajud tidak, ya kan? Sholat-sholat sunat di perjalanan tidak, karena yang wajib saja dipendekkan. Itu. Ada teman-teman, kebetulan waktu itu saya dengan kakak saya sama-sama membimbing. Kakak saya di bus A, saya di bus B. Di bis saya tidak ajak umroh yang kedua, ketiga, keempat. Bahkan tidak ada acara tahajud berjamaah di Masjidil Haram. Kakak saya nanya, nah itu tahajud? Nu wajib dipendekkan, dari tahajud segala. Kan itu Rasulullah aja enggak, saya bilang gitu kan. Ih lebar, mumpung di Mekah. Nah, bukan dengan kata mumpung, tapi
gunakan dalil supaya betul Allah suka, itu yang disebut ikhlas. Bisa nggak begini Pak Adri? Pak Adri bobogohan dengan seorang wanita. Karena lucu pipinya, ku Pak Adri dicium itu pipinya. Trek, udah. Pak Adri menyesal. Sampai ke rumah Pak Adri nelpon. Sayang, Neng, maafin AA ya. Aduh, maafin AA ya, tadi pipinya sama AA. Aduh, AA merasa bersalah. Terus jawaban si Nengnya apa? Nggak apa-apa, Neng mah ikhlas. Alah, lu gitu, lu ikhlas teh gitu tak pertanyaannya. Enggak lah, ikhlas itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kita tidak kenal Allahnya, bagaimana kita tahu apa yang diinginkan Allah? Dan bagaimana kita bersemangat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah? Artinya bagaimana kita akan ikhlas? Itu. Ikhlas itu dilakukan karena Allah. Sebatas pengetahuan kita yang terbatas, ini yang diinginkan oleh Allah. Insya Allah keikhlasan sementara kita diterima. Tapi tentu tuntutan kita seperti yang dilakukan oleh DKM Asyifa, terus ajak untuk semua sahabat kita untuk mengenali Allah. Nah itu, ini Prof. Azali sudah pulang belum ya dari Jogja atau masih di perjalanan? Poek soalnya. Itu. Jadi, ada kondisi yang mari kita kenali. Masih di perjalanan, Prof? Ya mohon, itu menuju di Jogja. Salah sekali. Nah, saya tuh tidak boleh, Pak Dadang, Pak Arif, Pak Adi, saya nggak boleh minta oleh-oleh ke Prof. Azali. Tapi maknya itu emot. Salah deh, punten gitu ketan. Itu. Nah, itu. Jadi, oke. Bangun keikhlasan. Ikhlas itu harus yang dikenal, yang diingin melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, terus sudah gitu, sudah ikhlas, belajar terus. Kalau dokter saya percaya terus belajar karena dokter update terus ya, membaca jurnal terus. Kalau dokter tidak belajar, nanti akan ada penyakit yang salah diobatinya. Ya, karena jenis penyakit itu berkembang, terus kan bahaya kalau dokter taramaca. Oh, ini insya Allah lah peluang dokter untuk mendapatkan husnul khotimah besar karena peluang dokter mendapatkan godaan setan kecil. Mau setan mau ngegoda lagi praktek, sieun kasuntik. Terus mau ngegoda lagi sedang baca jurnal, gitu. Terus mau ngegoda lagi sedang istirahat. Mau ngegoda lagi praktek lagi, apalagi tipe-tipe dokter, para dokter yang sangat sibuk ya. Itu luar biasa. Nanti tidak sempat setan menggoda. Terus mencari ilmu, zikir terus, Quran terus, berbuat baik terus seperti yang dirindukan oleh surga tadi yang 4 orang itu. Kemudian bangun keikhlasan, tepis godaan setan, mencari ilmu terus di sepanjang hayat kita. Jangan pernah kita berhenti mencari ilmu. Sebab menurut hemat kami, Allah memberikan rizki kepada saya itu untuk saya mengembangkan diri, untuk saya manfaatkan mengenali Allah. Bisa gitu mengenali Allah dengan uang, banyak. Semua hal, ilmu kita, uang kita, sahabat kita, apapun bisa membuat kita, bisa kita manfaatkan untuk kita kenali Allah. Itu bisa. Iya kan? Nah umumnya kita punya uang, jara-rajan, kuliner, beli ini, beli itu, ngumpulkan dunia gitu. Padahal uang bisa kita gunakan untuk mengenali Allah. Ya kan? Profesi, apalagi dokter lah. Ya, dokter itu sangat dekat sekali dengan keagungan Allah. Banyak sekali yang dilihat dari pasien kita sampai kita bisa mengucapkan setiap saat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini, ya Allah. Ya kan? Maha suci Engkau, ya Allah. Lindungi kami dari siksa api neraka. Kenapa keindahan membuat kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka? Kerap keindahan membuat kita terlena. Seperti Pak Adri, istrinya cantik, itu bisa membuat Pak Adri terlena sampai lupa banyak hal ya Pak Adri ya. Aku gelis-gelis na istri, ayo dipelong sampai lupa zikir gitu tah. Hati-hati Pak Adri. Itu keindahan bisa membuat kita lupa kepada Allah. Mengagumkannya ciptaan Allah, ya Rabbana. Faqina adzabannar, lindungi kami dari siksa api neraka.
Kalau Ustadz mungkin mengagumi Allahnya melalui Quran dan kitab-kitab kuning di situ, gogodok itu, Masya Allah, Subhanallah. Saya yakin para dokter jauh lebih dekat dengan materinya kan untuk bisa mengenali Allah dan mengagumi Allah seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kagumi terus Allah. Dan supaya apa? Supaya kita bisa ikhlas melakukan sesuatu dengan ikhlas yang benar. Kalau sudah ikhlas, saya yakin kita juga akan menghindar ya dari godaan setan. Kenapa menghindar dari godaan setan? Karena kita tidak mau ikhlas kita atau rasa tahu kita atau rasa rindu kita kepada Allah terabaikan, terhapus oleh godaan setan. Dan terus kita bangun keikhlasan sampai suatu saat Dudi Mutakin dijemput oleh Israel. Saya akan katakan kepada Israel, silakan kerjakan tugasmu. Saya sudah rindu kepada Allah yang setiap hari saya melakukan sesuatu karena Dia. Kan gitu ya. Kalau setiap hari saya melakukan sesuatu karena pada Dadang Arif, bari urang teacan tepang, saya yakin saya akan rindu bertemu dengan pada Dadang Arif. Sasi eta teh menikultus pisan. Setiap bekerja harus karena dia, setiap ini harus karena dia, setiap ini harus karena dia. Siapa sih? Saya yakin saya ingin ketemu. Nah mungkin dengan keikhlasan yang terus-menerus kita lakukan, saya juga ingin bertemu dengan Allah. Suatu saat Israel datang, insya Allah kita tidak akan lagi takut menjemput kehadirannya, tidak tegang, tidak horor perasaannya, karena kita ingin segera bertemu dengan sosok yang setiap saat kita berbuat karenanya. Nah, eta Kang Adri, itu saja mungkin boleh kita nanti bisa berbincang setelah ini. Mangga Kang Adri, saya kembalikan. Untuk kita semua. Begitu para jamaah sekalian, bagaimana kita menjadi pribadi yang dirindukan, tentu saja dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja oleh pemilik surga itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan cita-cita kita semua tentunya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan ada setidaknya ada 4 dan 1 tambahannya ada 5. Tadi yang pertama adalah kita istiqomah dalam membaca Al-Quran dan menjaga lisan, memberi makan kepada orang yang lapar dan saum di bulan Ramadan. Dan yang paling berat tadi terakhir adalah bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang ikhlas. Itu barangkali silakan kepada para jamaah sekalian yang akan memberikan pertanyaan diajukan, kami persilakan. Atau tambahan ya. Memberikan tambahan kami persilakan, mangga. Dari Prof. Rovina nih Ustadz nih, ada request belum puas tambah 30 menit lagi Ustadz. Aduh. Hatur nuhun Bu Rovina, hatur nuhun. Gitu. Silakan para jamaah kita masih ada waktu, barangkali 3 pertanyaan silakan. Ya, ini ada, saya boleh ya nyapa, ada Dokter Jajang, ada Dokter Pawawang Damang, Masya Allah. Ada ini, Subhanallah, Pak Gozali, Masya Allah. Saya bahagia ini bertemu dengan sahabat-sahabat yang insya Allah. Dan mungkin ya Kang Adri mau membuka laptopnya atau handphonenya kemudian hadir di tempat ini, kecuali dia ahli surga ya. Benar tuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Amin. Udah pasti aja itu teh. Dan nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Tujuh nyimak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kenikmatan itu tidak bisa dihitung. Satu ada Pak Ndang, walah pandang sudah jadi sudah perasaan tos lami pisan, mungkin karena rindu ya Pak Adri ya. Sudah lama saya tidak bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Mangga bilih ayan pada di kapayun. Saya mencoba membuka pertanyaan dari saya sendiri, semoga memancing yang lain. Kalau misalnya Ustadz punten, kalau ciri-ciri orang ikhlas itu kan insya Allah kita sering mendengar Ustadz ya. Tapi kalau ciri-ciri yang tidak ikhlas Ustadz itu bagaimana Ustadz? Terus ikhlas ke orang itu ibadah terus disumput-sumput. Tapi apakah ada kekhawatiran walaupun sudah tidak ada yang tahu, ada tidak ikhlas dalam diri kita juga Ustaz? Ketidakikhlasan itu hadir saat kita berbuat baik, kemudian ada kekecewaan di dalamnya ketika kita mendapatkan kebalikan dari kebaikan kita. Saya sudah baik sama Pak Adri nih, udah baik ikhlas lillahi ta'ala.
Terus Pak Adi tiba-tiba banget buku-buku gitu kan. Mungkin karena PMS, premenstrual syndrome, banyak Wadi syndrome. Misalnya karena itu, tiba-tiba saya kecewa kepada Pak Adi. Si Etanya, saya sudah berbuat baik, kenapa dia begitu? Nah, itu gambaran ketidakikhlasan. Orang ikhlas itu orang yang sangat sehat. Ini kalau kita bicara ikhlas. Jadi suatu saat, Masya Allah ya, Pak Awang, saya pernah punya problem yang sangat besar sekali. Dadang Sujana, besar sekali. Menghimpit perasaan dan saya tidak punya no way out. Betul-betul rumit waktu itu tahun 83 atau 83 lah. Saya ingat itu. Bingung saya, kemudian saya datang ke rumah Pak Kiai Rusyad Nurdin. Kita semua paham, Allah yarham. Saya datang ke rumah beliau di Gangguan An. Pas saya datang, saya diajak sholat berjamaah oleh beliau. Sesudah itu, beres sholat, wirid, dan lain sebagainya, saya duluan duduk ke ruang tamu. Kemudian beliau nyusul datang. Beliau natap, dan saya tatap juga beliau. Bahasanya sederhana, aya naon Dudi. Eta bahasana. Saya mendapatkan tatapan matanya saja, sudah dingin langsung. Problemnya beres langsung tanpa bercerita dan tanpa curhat Pak Sabtu. Itu langsung just beres aja Pak Sabtu. Saya sendiri kaget, kunaonnya beres. Nggak ada apa-apa Ustaz. Saya bilang, "Dayana naon Ustaz? Pengen ketemu aja, pengen dapat nasihat." Oh gitu, dia sedikit menasehati saya dan itu plong. Ada apa? Ada ikhlas. Kalau ikhlas itu saya gambarkan bola lampu, ya. Bola lampu. Di dalamnya ada kawat fijar. Kawat fijarnya berapa watt itu tergantung tebalnya kan itu. Ada kawat fijar. Ketika kawat fijar ini nurani kita. Ketika kawat fijar ini bercahaya, maka itulah keikhlasan. Nasihat pun Bapak kepada saya, bergaul mah harus sama orang yang ikhlas aja. Tah eta Bu Eni Dipura. Bergaul mah sama yang ikhlas saja, Bu Ayi. Kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan yang ikhlas, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat. Kita juara. Mau nyasab cina bergaul sama yang ikhlas. Itu Prof. Ajali mau poek. Nggak akan tersesat. Nah, waktu itu saya termasuk orang yang sedang berjuang untuk ikhlas. Sedang berjuang untuk ikhlas dan alhamdulillah adalah sedikit gitu ya keikhlasan. Keikhlasan saya 75 watt lah cahayanya itu. Pas bertemu Pak Dadang Arif dengan Pak Kiai Rusyad Nurdin, tatapan keikhlasannya 1000 watt, serap dong, langsung just beres masalah. Orang-orang ikhlas itu tidak perlu bertutur, bahkan mungkin kalau ada dokter-dokter ikhlas itu, baru juga pasien duduk di depan dia natap sembuh itu. Kalau ikhlasnya sampai 1000 watt. Pasien datang dengan keikhlasan 100 watt, si dokter keikhlasannya 1000 watt itu langsung sembuh itu banyak. Seperti Rasulullah SAW menengok sahabatnya yang sakit. Rasulullah hanya menyentuh bagian yang sakitnya kemudian mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai. Sembuh dia. Oh, dulu saya punya pikiran, oh ini Rasulullah hebat sakti ini. Ternyata sederhana. Bisa keikhlasan yang menyembuhkan. Memberikan sugesti tersendiri. Bisa juga rasa kagum si umat ini kepada Rasulullah yang membuat dia mendapatkan sugesti yang baik. Saya membayangkan ketika saya dirawat karena demam berdarah, tiba-tiba datang Syahrini nengok saya sambil memegang kening saya. Kunaon akang teu damang nyaah teuing. Itu langsung tiis teu. Siga nama langsung tiis teh. Ku Syahrini gitu loh. Tapi mun dilongokna ku Adri meureun beuki hareudang. Aduh, yang banyak nanya tentang Islam. Kela di ulah kursus di dia di yang mungkin gitu, iman nanya tentang Islam, saya sedang dirawat nih. Nanya tentang kumaha hukumna ini, kumaha. Kalau sehari ini datang atau Siti Nurhaliza welahnya nurada teu mungkin.
Datang sambil memegang pipi. Kenapa nih kakak? Sengat juara lah, langsung ces tiis langsung. DB hilang, trombosit naik lagi normal. Sigana gitu. Kenapa? Rasulullah memberikan sugesti baik. Rasulullah keikhlasannya luar biasa. Dan rasa kagum umat kepada Rasul itu sejuk. Di rumah Pak, supaya penghuni rumah semua sehat. Jadilah bapak yang hebat dan menenteramkan. Sehingga istri sehat oleh suaminya, demam sedikit cukup dipegang tanpa obat, anak sehat oleh bapaknya, kan itu cukup kan disentuh saja pipinya oleh bapaknya karena bapaknya mengagumkan, itu jadi sehat. Itu keikhlasan yang Adri. Keikhlasan itu seperti cahaya, makin besar wattnya kita makin silau, dan insya Allah tidak akan tersesat ketika kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang mukhlisin, orang-orang ikhlas itu. Baik Ustaz, hatur nuhun atas jawabannya Ustaz. Sekali. Namun ini Ustaz ada pertanyaan turunan yang muncul nih Ustaz, dan semuanya tentang ikhlas itu Ustaz Geraya. Ini dari Dr. Ismet yang pertama nih Ustaz. Ikhlas itu sangat berat. Bagaimana, kenapa orang yang sudah ikhlas berubah jadi tak ikhlas? Itu belum ikhlas. Ya, kalau ikhlas itu sudah ikhlas, tapi karena perlakuan orang lainnya tidak asik, jadi robat. Orang jadi ikhlas. Tadinya Pak Ismet mau ngasih sama saya kan uang 100 juta nih, ikhlas nih Pak Ismet. Udah mau ngasih 100 juta, tahu-tahu saya datang dan bicara sama Pak Ismet, Pak, minta uang lah, bantuan. Itu jadi ikhlas ya Teteh. Waktu mau ngasih itu ikhlas karena dia nggak minta, tapi pas minta jadi aneh gitu kan. Itu belum ikhlas. Dan perlu digarisbawahi, ikhlas itu bukan di perasaan. Perasaan nyaman atau tidak nyaman. Boleh jadi Pak Ismet memberi uang kepada saya berat, asal bar gitu. Tapi Pak Ismet yakin ini Allah akan ridho. Dan inilah cara yang Allah inginkan. Tetap Pak Ismet memberi. Dan Masya Allah, ini akan menenteramkan Pak Ismet. Mungkin belum tenteram pada saat memberi, jeung nuhun-nuhun acar, menit tidak berterima kasih. Dia kan udah dikasih sama saya, menit tidak berterima kasih. Itu ditahan, ya Allah, ini godaan keikhlasan. Saya tetap melakukannya karena Engkau. Ikhlas itu bukan enteng, Pak. Boleh jadi ikhlas itu berbenturan dengan ambisi. Dan di situ ujiannya. Ya, nah itu, enggak lanjutkan Kang Adi. Nuhun. Alhamdulillah. Insya Allah diantos lah kintunanana. Siap. Segi kelas. Enggak, Pak Ari. Selanjutnya di Dr. Suwardi, tadi sih sudah dijelaskan sekilas, tapi mungkin boleh diperjelas lagi. Kalau kita sebagai dokter menghadapi pasien yang fase terminal tadi, kata dokter harus menyampaikan ketenangan kepada keluarga pasien sebagai seorang dokter muslim. Apa sebaiknya yang kita sampaikan kepada keluarganya? Apakah cukup dengan kata-kata pasrah dan berdoa? Atau ada kata lain yang ada tuntunannya di Al-Quran, Ustaz? Ini kepada keluarga pasien, berat. Ya, kalau kita menerjemahkan bahasa, itu persis saya pernah dititipi oleh seorang teman dokter. Ustaz, ini jamaah Ustaz. Gunawan, ini udah repot Ustaz, sakitnya. Oh ya? Akhirnya saya temui keluarganya. Saya hanya bertanya, hari Bapak milik siapa? Milik Allah. Hari Ibu milik siapa? Milik Allah. Kenapa Ustaz? Ini serius? Ya, serius. Tapi tidak usah jadi tegang. Karena semuanya milik Allah. Insya Allah, Allah yang akan menyembuhkannya. Karena itu miliknya. Dan Allah jauh lebih sayang daripada kita. Ibu sayang sama Bapak, sayang. Takut kehilangan Bapak, takut. Allah jauh lebih sayang kepada Bapak daripada Ibu. Kan itu. Hanya memang bahasa seperti itu, Dok, tidak semuanya bisa. Kecuali kalau memang dokternya terkenal Islami, ngomong apa juga pasti didengar. Ya, kan ada ya beberapa teman dokter yang selalu saja bawa agama ketika seringan apapun sakitnya pasien ini. Jadi semua pasien ngomong ke dokter eta mah enak selalu aya dakwahan gitu kan. Nah, ketika itu disampaikan mesti akan memberikan sugesti yang baik ya, atau diterima dengan pendengaran yang baik. Yang pasti di dalam Quran mah tidak ada lagi kecuali apabila kamu mendapatkan musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ini Bapak milik Allah, sakitnya kanker stadium akhir.
kita kembalikan kepada Allah. Apakah Allah akan menyembuhkan atau Allah akan membawanya pulang? Yang jelas Bapak adalah orang yang paling beruntung karena Bapak milik Allah dan Allah ampuni melalui sakitnya. Ya, ada jamaah saya di Zoom juga sakitnya sudah 14 tahun. Sakit yang tidak sembuh-sembuh namanya sindrom Cushing gitu. Cushing, ya sindrom itulah. Waduh, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya memberikan semangat kepada dia, sing sabar ya, karena memang ini kasus yang sangat jarang. Sabar. Ibu kalau sudah terhapus semua dosanya Bu, insya Allah sisanya jadi pahala yang terus mengalir Bu. Akhirnya digembira. Setiap pagi beberapa saat saya selalu berikan share. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tetap sabar. Mudah-mudahan hari ini Allah makin sayang dengan memberikan kasih sayang yang menenteramkan. Terus ada bahasa-bahasa seperti itu. Dituntun, didampingi terus. Alhamdulillah tentram. Ya, alhamdulillah tentram, dan rupanya ketentraman itu betul ya Dok ya. Menyehatkan juga rupanya. Ya. Sindrom Cushing apalah, saya nggak ngerti itu. Mudah-mudahan berkah. Nah, itu bahasanya. Pak Adri, mangga. Baik, ini mungkin pertanyaan yang pemungkas barangkali Ustaz. Ini dari Dr. Ina Tristiani. Kalau saya membaca pertanyaannya mungkin ada beririsan dengan sifat ihsan, mungkinnya bukan ikhlas. Ada riwayat yang menyebutkan ikhlas itu engkau beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Jika kita tidak melihatnya, yakinlah Allah melihat kita. Apakah berarti ikhlas itu kita berarti juga merasa diawasi Allah? Kalau merasa diawasi Allah adalah akhlak, ihsan. Kenapa Dok senyum sama pasien teh? Ya, Allah yang nyuruh, gitu kan. Kenapa itu Dok, petugas yang di depan itu petugas pendaftaran menirama gitu, Allah nyuruh bersikap ramah kepada mereka yang sedang merasa sakit juga. Itu adalah perintah Allah dan ajakan Rasul. Oh, itu akhlak. Kumaha kalau kita tidak senyum, nanti Allah melihat kita jadi kerung dong, kan gitu ya. Nanti Allah kerung mengerutkan dahi, gimana? Nanti saya tidak dapat ridho, dari itu ihsan. Nah, ikhlas itu bukan seolah-olah melihat. Ini sudah masuk di tataran di mana kita yakin Allah tuh hebat dan kita butuh Allah. Allahus Somad itu ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ada 2, Kang Adri. Ada 2 surat Al-Ikhlas itu. Pertama, Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas, sudah kita kenal. Yang kedua, surat Al-Ikhlas yang kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, katakan wahai orang-orang kafir, itu surat Al-Ikhlas juga. Yang satu Qul huwallahu ahad itu ikhlas dalam perjalanan hidup, ya kan? Saya melakukan semuanya karena Allah. Yang satu lagi ikhlas dalam beragama, tidak mencampurkan agama dengan yang lainnya. Ini ada nih percampuran agama dengan yang ada pada saat akad nikah. Mempelai laki-laki sudah di meja akad nikah, terus mempelai perempuan dikeluarkan dari kamarnya menuju meja akad nikah kan? Itu diiringi musik. Teret, tetet, teret, tetet. Mirip gereja, ya kan? Meskipun lagunya yang lain. Nah, itu sudah mulai mencampurkan. Padahal Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan menyerupai satu kaum karena kita akan digolongkan kepada kaum itu. Ya sudah, akad nikah mah akad nikah saja. Jangan diartistikkan, dibuat nyeni, padahal beririsan dengan urusan itu. Atau agama Islam seperti para dukun, agamanya para dukun. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah 100 kali di Masjidil Haram, insya Allah usahanya sukses. Siga dukun itu diijabah, tidak diijabah, ku setan didukung kita untuk sukses. Setelah saya baca surat Al-Waqiah 100 kali di Masjidil Haram, usaha saya sukses. Padahal saya dukungan setan. Karena setan akan menguji kita dan mereka suka kalau kita gunakan ya Pak Dadang Sujana, menggunakan ayat-ayat dan penyalahgunaan Al-Quran itu, setan suka. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah 8 kali dalam satu renghapan, dalam satu tarikan nafas, maka insya Allah dia akan terhindar dari banyak godaan. Itu Al-Fatihahnya bisa bener nggak kalau dalam satu tarikan nafas? Pasti ngabret, pan ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, malah bener. Kan gitu. Banyak agama Islam seperti
ya, yang dilakukan diamalkan oleh umat Islam seperti para dukun melakukannya. Itu agamanya dukun seperti itu. Pakai jangjawokan segala rupa. Jangan. Agama Islam itu nasihat, bukan mantra. Kan banyak ya. Nah, kecuali ada beberapa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Biasakan mengawali sesuatu dengan bismillah itu untuk menghindarkan godaan setan. Dan akhiri dengan alhamdulillah ini untuk menghindari musibah. Dan yang hebat, orang Sunda, orang Jawa ini hebat. Atau mungkin orang suku yang lainnya juga sama mungkin ya. Ini kebetulan saya dengarnya di Jawa atau di Sunda kalimat untung. Untung etanya tabrakan tes kaki nanu plesot, potong. Coba kalau ngabret itu ini, ngabret itu ngebut ya. Ngabret itu ngebut. Coba kalau untung kakinya yang putus, coba kalau lehernya, pakai bahasa untungnya. Untung matanya sebelah yang kena itu sama besi beton, nggak dua-duanya, kan masih untung. Nah sekarang kata-kata untung itu kita ganti dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih kena, alhamdulillah masih begini tidak begitu. Alhamdulillah, orang yang terbiasa mengucapkan alhamdulillah itu orang yang insya Allah dia akan bahagia karena dia pandai mempersepsi sesuatu dengan baik. Seperti itu, ya kan? Mempersepsi sesuatu dengan baiknya. Jadi mari kita ikhlaskan dengan tentunya dengan melakukan semua karena Allah, karena kita yakini Allah yang Maha Agung. Dan optimal melalui ini diantaranya juga ya Pak Adri, melalui majelis di masjid kita ini juga mudah-mudahan menjadi jembatan yang membuat semua teman-teman dokter bisa mengenali keagungan Allah lebih dekat, sehingga belajar juga apa yang diinginkan oleh yang Allah inginkan tuh sholat subuh 2 rakaat, jangan dirubah gitu loh. Bulan Ramadan saum jangan dirubahkan. Ade Armando pernah ada mengusulkan sudah saum teh Juli saja jangan Ramadan kan gitu, supaya anger cenah gitu. Nah itu. Terus juga ada kata Rasulullah, kata Allah, zakat itu 2,5%, jangan iseng. Ya pada dang arif mentang-mentang banyak duit, zakat langkung nama sodako, tidak bisa, tetap harus dihitung dari apa jelas, jumlahnya jelas, itu ujian dari zakat. Jangan sabreng, nah jangan ya. Mata bisik kirang atau mungkin lebih, zakat itu betul-betul latihan ketelitian kita atas anugerah-anugerah Allah, seperti itu yang Allah inginkan. Itu mungkin Pak Adri ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat hadirin, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang meskipun tidak lama tapi membuat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan sesuatu ikhlas kepada Allah, maka Allah kepada kita akan hadirkan ridho. Kalau dari bawah ikhlas, kalau dari atas ridho gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ikhlas kita ke depan membuat kita diridhoi oleh Allah. Dan satu hal yang sangat penting yang terakhir ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Siapa yang tentram itu? Yang taat dan ikhlas, itu tentram. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dalam keadaan engkau ridho, diatur oleh Allah dalam kurung ikhlas, dan Allah meridhoimu. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Allah ketika Allah ridho kepada Dr. Wawang, ketika Allah ridho kepada Kang Dindin, ketika Allah ridho kepada kita, kepada Pak Ismet, ketika Allah ridho kepada kita, apa yang Allah lakukan Pak Dadang Sucana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Di padang mahsyar nanti kita akan diajak, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Nah itu. Di dunia ini sudah mulai diseleksi. Ya. Pak Bambang sudah mulai dipilihkan teman-teman yang ngaconya mulai pergi, menghindar, menghilang, bahkan mungkin meninggal. Tinggal kumpul teman-teman yang baik-baik saja sekarang. Ya kan? Kumpul yang baik-baik saja,
yang lurus-lurus saja, yang asik-asik saja, gitu kan? Mulai. Itu apa artinya? Allah memilihkan teman kepada kita, Pak Bambang. Ketika kita sudah berkumpul dengan teman-teman kita, bahagialah karena kita yakin di padang mahsyar nanti Allah pun akan kumpulkan kita dengan teman-teman terakhir kita itu. Ya. Kalau dulu, amin. Waktu di SMA kita pernah, wah pokoknya mah rudet lah. Kemudian waktu kuliah juga liur, misal. Waktu kita kebetulan ada kesempatan touring misalnya nih Pak Jajang dengan Meddox-nya, ya, medical doctor, grup-grup motornya. Ada merenya nurada-rada kumaha. Masya Allah. Allah pertemukan tiba-tiba diseleksi oleh Allah satu-satu pergi. Bukan kita yang meninggalkan mereka. Mereka yang pergi meninggalkan kita. Bukan meninggalkan kita. Kesibukan mereka yang membuat kita terpisah dari mereka. Kesibukan mereka membuat kita terpisah dari mereka. Ujungnya, kita di padang mahsyar akan bertemu dengan teman-teman terakhir kita nanti. Mudah-mudahan teman-teman terakhir kita hebat-hebat ya. Balalager saroleh insya Allah. Di sana Pak Sabto, di padang mahsyar Pak Sabto, kita akan berbaris di barisan orang-orang yang Allah pilihkan untuk kita karena kita ridho diatur oleh Allah sampai Allah ridho. Allah tidak ingin kita berkumpul dengan orang yang tidak pantas bersama di padang mahsyar. Siapa orang yang sekarang bersama kita? Oh belum mungkin, oh saya masih dengan yang ngararaco. Mudah-mudahan menjelang akhir hayat kita bertemu dengan orang-orang yang bertemu, berkumpul, bersahabat, berbicara, berdiskusi, bersilaturahim dengan orang-orang yang Allah ridho. Meninggalkan mereka kita nggak tega. Meninggalkan mereka kita takut menyinggung perasaan mereka. Tapi Allah memilihkan untuk kita teman-teman yang terbaik saja nantinya. Itu yang mungkin ujung daripada kerinduan surga kepada kita. Nah hadirin marilah kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, tuntun kami, bimbing kami. Ya Allah, kami bodoh. Kami tidak bisa memilih mana yang benar meskipun sudah banyak kebenaran yang Kau beritakan kepada kami. Bimbing kami untuk melangkah di langkah-langkah yang benar. Tuntun kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang Engkau ridhoi. Bawa kami ya Allah ke ruangan yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang-Mu, sehingga kami menikmati betapa indahnya hidup bersamamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar betul hidup ini sangat sebentar. Kami paham betul hidup ini bisa dihitung dengan angka-angka lamanya. Kami akan hidup abadi kelak di yaumil akhirmu nanti. Karena itu ya Allah, bimbing kami untuk bisa mendapatkan amal yang soleh. Bimbing kami untuk bisa melakukan sesuatu yang Engkau ridhoi. Bersihkan hati kami ya Allah dari kepentingan duniawi yang kerap mengotori hati kami. Dan jinakkan hati kami. Jangan sampai hati kami dibiarkan terlepas, dipimpin oleh hawa nafsu kami. Kami ingin Engkau yang memimpin kami ya Allah. Suatu saat kami mendapatkan kematian, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Di akhir hayat, di akhir kehidupan kami sebelum Engkau cabut nyawa kami, wa alhiqni bisolihin, pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, sehingga kami bisa pastikan bahwa sahabat-sahabat kami yang soleh inilah yang akan membersamai kami di padang mahsyar-Mu nanti. Kemudian wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu. Dan pada hari kebangkitan nanti Allah, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun. Allah hafidna. Atur nuhun Pak Ustaz, atur nuhun.
Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Sehat terus Pak Imam. Atur nuhun Pak Andri, semuanya atur nuhun. Dalam kajian Semoga pertemuan malam ini yang semua. Kang Oki nuhun. Nuhun semuanya nuhun. Assalamualaikum. Adri, linknya tolong Pak Adri ya. Banyak yang minta. Ya, nuhun pisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Prof Azali wilujeng hati-hati. Menuju musim deui ya. Umi corona mangkaning ayeuna mah. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan sehat teras. Amin. Saya abah koron. Nuhun pisan Ustaz Dudi sadayana jazakallahu kalau kasih Nuhun. Abah nantang pengiring abah corona. Abdi ti payun mangga lajengkeun ngobrol. Mangga. Tur nuhun Pak Ustad. Baik, mohon izin ruang pertemuannya akan kita tutup. Semoga menjadi pertemuan memberikan hikmah dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Adri.